di mana Diyoza dan Ken mengantar para pembelot ke Selu Valley. Ken lalu menghampiri Abby di medis dan melihat Katrina terbaring tak bernyawa. Ken lalu mengetahui bahwa Abby masih meminum pilnya, membuat Ken kesal dengannya. Abby mengatakan bahwa ia harus tetap bekerja sebelum orang-orang mati. Ken mengatakan bahwa orang-orang sudah mulai tewas, menandakan bahwa Abby sudah tidak berfungsi lagi. Di bunker, Harper menghampiri Bellamy yang semalaman berjaga di depan komputer. Meskipun Bellamy juga yakin jika Echo dan Raven akan berhasil, namun Bellamy tetap saja berharap ia saja yang berada di Selu Valley. Octavia tahu bahwa Bellamy masih marah karena Octavia menembaki para pengkhianat. Namun Octavia ingin memperjuangkan kehidupan kaumnya dengan merebut Selu Valley. Octavia berjanji setelah mereka merebut lembah itu, keadaan akan menjadi lebih baik. Griff terlihat tengah menyiapkan Medi yang akan mulai berlatih bertarung. Griff kembali melihat surat yang Jasper tulis untuk Monty dan bergegas menemui Monty. Griff lalu memberikan surat itu kepada Monty. Tak lama, mendadak terlihat Cooper masuk membawa seorang yang terluka ke dalam sebuah ruangan di Hydro Farm, membuat Griff dan Monty langsung menjauh. Setelah Cooper pergi, Monty lalu memanfaatkan alat yang ada di sekitarnya untuk membuka pintu yang terkunci itu. Setelah masuk, mereka menyadari bahwa itu adalah laboratorium biocontainment yang tidak mereka ketahui untuk apa. Saat ditelusuri, mereka melihat sebuah mayat dengan perut yang sudah terbuka dan berisi puluhan cacing parasit. Tak hanya itu, mereka juga menemukan seorang yang masih hidup dan terinfeksi cacing itu. Adegan beralih ke camp Diyoza saat Raven hendak memeluk Echo. Echo memberi kode agar Raven tidak melakukan itu dan segera mengambil tempat duduk. Keduanya lalu duduk bersama dan berbicara dengan hati-hati agar tidak terlihat mencurigakan. Raven berharap datangnya Echo merupakan sebuah misi penyelamatan untuknya. Echo mengajak Raven untuk mengambil air minum agar dia bisa menyerahkan flash drive titipan Monty sambil menjelaskan rencana Monty. Raven mengatakan bahwa itu adalah ide yang brilian, namun ia tidak bisa kembali ke jembatan tanpa membahayakan nyawa mereka. Echo lalu teringat pesan Murphy bahwa Raven punya teman di dalam camp itu, dan Raven mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya kesempatan mereka. Sayangnya saat Raven mengajak Shaw berbicara, Shaw seolah tidak memperdulikannya. Setelah itu Ken datang dan mengabarkan bahwa Katrina telah tewas dan akan segera diadakan upacara pemakaman. Setelah Ken pergi, Shaw kembali datang dan melemparkan sebuah jaket ke arahnya, yang di dalamnya tertulis sebuah pesan agar Raven tidak pergi ke pemakaman. Adegan kembali ke bunker di mana Monty dan Griff tengah membicarakan apa yang baru saja mereka lihat kepada Bellamy. Mereka berpikir bahwa Octavia akan mengirim cacing parasit itu ke Selu Valley yang bisa saja membunuh orang-orang tersayang mereka di sana, bahkan mereka semua yang ada di bunker. Bellamy mengatakan bahwa Octavia tidak akan mendengarkannya dan dia punya ide untuk meminta bantuan Indra. Monty mengingatkan bahwa Bellamy ada saat Pig membunuh 300 Grounder dan khawatir Bellamy tidak bisa bersikap diplomatis terhadap Indra. Adegan dilanjutkan ketika Bellamy menjelaskan bahwa Cooper mengembangbiakan cacing parasit ke tubuh para pembelot. Dan Griff menambahkan bahwa menurutnya Cooper tengah mencari cara agar pembelot itu bisa dikirim ke Selu Valley. Indra mengatakan bahwa itu adalah ide yang bagus dan meminta keduanya menunjukkan kepadanya. Adegan berlanjut saat Raven sendirian dan Shaw menyusulnya. Shaw menjelaskan bahwa McCree dan dua anak buahnya menghilang, membuat Diyoza kini menanyakan kesetiaan Shaw. Raven menjelaskan bahwa ia hanya ingin berguna, lalu menjelaskan idenya dengan Ethylodium di kapal induk Eligius. Namun Shaw mengatakan bahwa ide Raven adalah ide yang terburuk yang pernah ia dengar. Raven lalu mengungkit memori yang ia lihat di rekaman kapten bahwa Diyoza membunuh ratusan kru Shaw dan meyakinkan Shaw bahwa dia adalah orang yang baik. Shaw lalu menjelaskan peristiwa-peristiwa sebelum itu yang membuktikan bahwa Diyoza tidak seburuk yang Raven pikir, dan Shaw juga tidak sebaik yang Raven harapkan. Sementara itu di luar, Diyoza dan Ken tengah mewawancarai Echo. Echo menjelaskan bahwa klannya tidak lagi ada setelah bersatu dengan One Crew, dan setelah ia diusir oleh Octavia, ia ingin mencari perlindungan dengan bergabung dengan Diyoza. Setelah kepergian Echo, Diyoza mengungkapkan bahwa Ken tidak terlihat seperti biasanya.
Ken mengatakan bahwa itu karena ia melihat logo Eligius di pil Abby, yang berarti bahwa Diyoza membiarkan Abby terus teler dan malah tidak bekerja dengan maksimal. Ken lalu menanyakan apakah Diyoza sakit, karena jika Diyoza sakit, ia bisa mempercayai Abby untuk merahasiakan penyakitnya itu. Diyoza tidak peduli dengan Ken dan malah meminta Ken membawa pembelot selanjutnya. Adegan lalu berlanjut ke Maddie dan beberapa anak lain yang tengah berlatih bersama Gaia. Ethan dengan sengaja menendang kaki Maddie hingga jatuh, membuat Gaia menghentikan latihan itu. Gaia lalu meminta semuanya masuk ke kelas, namun tidak dengan Maddie. Gaia memperlihatkan api yang ia simpan dan mengatakan bahwa ia bertugas untuk menjaga Maddie karena darah komandan BK Prameda ada di tubuh Maddie. Beralih ke Indra yang akhirnya membekap mulut Tarek hingga tewas disaksikan oleh Griff dan Bellamy. Saat mereka hendak melanjutkannya, datang Cooper dan Octavia yang mengatakan bahwa mengembangbiakan cacing itu adalah ide Octavia. Bahkan Cooper menjelaskan bahwa ia telah menguji cacing itu dan mereka tidak akan bertahan lama di daerah yang hijau. Bellamy dan Griff berusaha menghentikan rencana mereka yang bisa membahayakan semua orang-orang terkasih mereka yang ada di lembah itu. Namun Octavia mengatakan bahwa itu akan menjadi kehilangan yang bisa diterima karena setelahnya mereka bisa mengalahkan Diyoza dan mengambil alih lembahnya. Saat Cooper memeriksa cacingnya, ia melaporkan bahwa salah satu pembelot telah mati, padahal cacing itu akan berkembang biak 3 kali lebih cepat di dalam tubuh manusia yang masih hidup. Griff berusaha menahan Octavia, namun Octavia malah membeberkan rahasia Griff yang memaparkan radiasi ke seorang Grounder dengan sengaja. Octavia pun meyakinkan keduanya lalu memerintahkan Cooper untuk memilih seorang penjaga elit untuk mengirim cacing saat pengintai langit berhasil dilumpuhkan. Echo membujuk Raven agar mereka memanfaatkan pengkhianatan yang dilakukan Shaw untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari Diyoza, namun Raven terang-terangan menolak ide itu karena ia tidak bisa mengorbankan satu-satunya teman yang ia punya di sana. Kembali ke bunker di mana Bellamy, Griff, Monty, dan Harper tengah berdiskusi mengenai rencana lain sebelum Octavia mengirim cacing parasitnya. Monty yang tengah membaca catatan bunuh diri Jasper tiba-tiba menggebrak meja dan mengatakan bahwa Jasper lebih cerdas dari mereka semua. Monty mengatakan bahwa jika perang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan tanah terakhir di bumi, mungkin mereka tidak layak mendapatkannya. Malam harinya di camp Diyoza, Echo akhirnya melancarkan aksinya dengan membongkar pengkhianatan Shaw kepada Diyoza atas penguncian rudal yang sebenarnya sengaja Shaw lakukan sendiri. Echo juga mengatakan bahwa ia bisa membuktikannya. Singkatnya, di ruang kendali, Raven dibawa untuk membuktikan bahwa Shaw yang mengunci rudalnya sendiri bukan Raven. Sementara Raven membuka log di komputer untuk mencari jejak Shaw yang disaksikan oleh Diyoza. Echo memanfaatkan kesempatan itu untuk memasukkan flash drive-nya. Ia menutupi lampu indikatornya hingga proses itu selesai, lalu ia kembali menarik flash drive-nya. Begitu juga dengan Raven yang berhasil membuktikan bahwa memang Shaw yang mengunci manual rudal itu. Di bunker, Indra menghampiri Octavia dan berusaha mengingatkan Octavia mengenai rencananya dengan cacing parasit. Namun Octavia seolah tidak lagi membutuhkan ceramah dari Indra dan malah mengusir Indra dari ruangannya. Indra lalu memperingatkan Octavia yang bisa saja tersesat kapanpun di dalam kegelapan dirinya. Sementara itu, Griff dan Bellamy telah menerima rekaman kamera pengintai milik Diyoza yang berarti bahwa Echo telah berhasil melaksanakan tugasnya. Griff mengatakan kepada Bellamy jika mereka memberitahukan Octavia, maka perang akan dimulai saat itu juga. Bellamy mengatakan bahwa mereka harus sampai di lembah itu lebih dulu untuk menyelamatkan orang-orangnya bersama Monty, Harper, dan Maddie, dan mereka akan berangkat malam itu juga. Saat Bellamy menemui Monty di ruang Hydra Farm, Monty menolak ajakan Bellamy karena mereka berencana menyelamatkan teman-teman mereka, namun mendukung perang terjadi dan ia ingin agar mereka menghentikan perangnya. Namun mereka tidak punya ide lain yang lebih baik hingga Bellamy terus membujuk Monty dan Monty akhirnya bersedia ikut. Di camp, Ken menemui Abby dan mengatakan bahwa ia menyayangi Abby, bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya demi Abby, asal Abby tidak membunuh dirinya sendiri. Ken meminta Abby memilih antara Ken atau pilnya itu.
Belum sempat Abby mengatakan, Diyoza datang dan membuat Ken akhirnya pergi. Diyoza menanyakan kabar baik dari Abby sebelum akhirnya Diyoza membuka bajunya dan menunjukkan perutnya yang membesar. Adegan beralih ke ruang penampungan pembelot di mana Echo berusaha mendekati Raven sebelum akhirnya dua orang penjaga membawa Shaw masuk dengan kondisi yang sudah babak belur. Raven melihat Shaw dengan mata yang berkaca-kaca, merasa bersalah karena telah mengorbankan temannya itu. Di sisi lain, Griff datang ke arena di mana para pemain anak-anak tengah bertarung di hadapan Octavia didampingi Gaia. Octavia lalu meminta Maddie untuk bertarung melawan Nathan. Gaia menahan Octavia karena Maddie belum siap, namun rupanya Maddie berhasil menang atas Nathan, membuat Octavia lalu mengajak Maddie untuk ikut berperang di Selu Valley. Octavia lalu izin kepada Griff untuk mengajak Maddie. Griff mengizinkan lalu ia pergi dari sana. Griff kembali menemui Bellamy, Monty, dan Herbert di ruang komputer dan mengatakan bahwa ia punya ide lain. Griff lalu mengambil laser ke Monty dan mengatakan bahwa ia akan menghentikan siklusnya. Melalui laser kami itu, Griff menanyakan apa yang Diyoza ingin agar ia mau membagi lembahnya. Diyoza mengatakan bahwa ia hanya ingin mereka menyerah tanpa syarat. Monty mengatakan bahwa Octavia tidak akan pernah menyerah. Griff mengatakan bahwa itu sebabnya mereka harus menyingkirkannya. Diyoza tidak peduli bagaimana ia membuat Octavia menyerah, entah itu membawa Octavia dengan rantai ke hadapannya atau membunuhnya sendiri. Keduanya pun sepakat meskipun Bellamy dan yang lain tidak setuju dengan rencana Griff. Bellamy, Monty, dan Herbert tetap pada perencananya untuk menjemput teman-teman mereka di lembah dengan rover. Sebelum Octavia tahu bahwa kamera pengintainya telah lumpuh. Sayangnya ketiganya kembali berdebat mengenai ide Monty dengan ganggangnya itu hingga mendadak Octavia datang bersama Cooper dan anak buahnya. Octavia akhirnya tahu bahwa Echo berhasil melakukan tugasnya dan mereka hanya tinggal menunggu Monty melakukan tugasnya juga agar kamera pengintai itu benar-benar lumpuh. Octavia meminta anak buahnya untuk memasukkan cacingnya ke rover dan mengirimnya karena perang sudah tiba. Adegan beralih ke Gagarin di mana Robert membawa Ken masuk menghampiri Diyoza. Robert terlihat tidak sehat sementara Ken membuka buku catatan Diyoza. Setelahnya Diyoza menjelaskan rencana yang Griff bicarakan untuk membunuh Octavia dan menyerahkan One Crew. Mendadak laser comnya mendapat kontak dari Murphy yang mengatakan bahwa ia memiliki Macri, dan jika Diyoza ingin Macri tetap hidup maka Diyoza harus menyerahkan Raven. Ken mengatakan bahwa jika ia melepaskan Macri maka anak buah Macri akan menjadi anak buahnya. Diyoza pun memilih untuk melepaskan Macri. Setelahnya Diyoza mengatakan kepada Ken bahwa tanpa Macri masalah internalnya selesai dan tanpa Red Queen masalah eksternalnya pun terselesaikan. Ken mengatakan bahwa menurut pandangannya mereka hanya tengah bertukar diktator dengan yang lain. Di akhir obrolan itu Ken menjelaskan jika Diyoza tidak menyadari apa yang ia lakukan selama ini setelah semua yang ia lihat maka ia sama buruknya dengan Octavia dan mereka semua telah tersesat. Beralih ke Abby yang tengah melakukan pemeriksaan terhadap Vincent dan mendapat cara untuk memecahkan bintik hitam di paru Vincent. Namun saat Abby hendak memulainya, Vincent malah bangun dan pergi. Rupanya Vincent mengambil senjata Sonic dan mengatakan bahwa Abby bisa memanfaatkan gelombang itu untuk memecahkan bintik hitam di parunya. Abby mengatakan bahwa itu adalah ide yang bagus namun ia membutuhkan seorang mekanik. Raven berusaha menghentikan para penjaga yang memukuli Shaw secara sadis, namun Echo menghentikannya. Sifat psikopat Echo muncul. Echo mendadak mendapat ide untuk membunuh Shaw karena tanpa pilot, maka Diyoza tidak akan bisa pergi dengan Gagarinya. Namun jelas saja Raven tidak akan mendukung hal itu. Raven lalu menghampiri Shaw dan mengatakan bahwa Echo akan membunuhnya agar Diyoza tidak lagi punya pilot. Kembali ke Polis di mana Indra menemui Griff dan Bellamy yang berencana menghentikan perang dengan membunuh semua cacing parasitnya. Mereka ingin menggunakan Cooper dan membuatnya seolah kecelakaan yang tidak sengaja terjadi. Karena hanya dengan membunuh semua cacing itu akan muncul peluang Octavia bersedia menyerah. Sementara itu Octavia bersama Indra dan pengikutnya yang lain tengah membahas strategi perang mereka dan titik di mana mereka akan melepaskan cacingnya. Adegan lalu beralih saat Vincent mencari Raven. Shaw menjelaskan kepada Raven bahwa Vincent adalah pembunuh berantai yang menyimpan tangan dan kaki korbannya sebagai kenang-kenangan.
Vincent mengajak Raven pergi dan Raven meyakinkan Shaw bahwa ia akan baik-baik saja. Abby mengatakan bahwa para penambang itu sakit dan dia harus menolongnya. Raven menjawab bahwa ia tahu penyakit itu akibat Hitilidium, namun ia tidak setuju Abby menolongnya. Abby yang rupanya seorang dokter tentu tidak bisa saja melakukan itu. Ia lalu meminta Raven menyambungkan daya dari senjata Sonic ke alat pemecah kanker. Raven lalu mengetahui bahwa Abby diancam akan dibunuh jika tidak bekerja dengan baik untuknya. Raven akhirnya bersedia untuk merancang alat yang Abby butuhkan. Terlihat Monty bersama Cooper tengah berada di Hydro Farm, di mana Monty memperlihatkan keahliannya memanfaatkan ganggang sebagai makanan dari sayuran. Keduanya saling berbincang hingga Cooper hendak pergi dan Monty berusaha kembali mengajak Cooper duduk bersamanya. Mendadak Bellamy datang bersama Griff dan membius Cooper. Monty menanyakan apa yang mereka lakukan karena ia tidak akan membukakan pintu lab jika mereka tidak menjelaskan rencananya. Akhirnya Monty sadar bahwa mereka berdua akan membunuh Cooper demi menghentikan perang. Tampaknya Monty tidak begitu setuju dengan rencana Griff dan Bellamy karena setelah membukakan pintu ia segera pergi dari sana. Di gua, Maigri akhirnya bangun dan memuji bom rakitan Murphy. Ia ingin merekrut Murphy menjadi anak buahnya. Namun Murphy mengatakan bahwa anak buah Maigri sama sekali tidak peduli dengan Maigri. Maigri lalu mengatakan bahwa ia bisa membantu Murphy mendapatkan Raven kembali. Beralih ke Diyoza yang menghampiri Ken dan menanyakan apa yang Ken lihat dari lembah itu. Ken lalu menjelaskan bahwa ia melihat akan ada bengkel, pusat medis hingga sebuah sumur tempat semua orang berkumpul. Diyoza lalu menambahkan bahwa akan ada sekolah dengan sebuah taman bermain untuk anak-anak termasuk anaknya. Ia lalu membuka bajunya dan menunjukkan perut besarnya kepada Ken. Ia juga mengatakan bahwa bayinya sehat menurut pemeriksaan Abby. Diyoza lalu berterima kasih karena saat bertemu Ken ia mendapat harapan untuk membesarkan anaknya dalam dunia yang sudah kacau itu. Ken lalu memberikan nama Hope untuk bayi Diyoza yang masih belum lahir itu. Kembali ke Cooper yang sudah memakai baju radiasi dan melihat Bellamy dan Griff di hadapannya. Ia kemudian terjatuh karena kesakitan setelah terinfeksi cacing parasitnya. Cooper segera membuka baju itu dan terus menjerit kesakitan. Griff mengajak Bellamy pergi karena yakin rencananya itu akan berhasil dan begitulah mereka menghentikan perang. Tak lama setelah Griff dan Bellamy pergi, perut Cooper pecah dan puluhan cacing keluar dari dalamnya. Di hutan, Maigri menggiring Murphy dengan senapan panjangnya membuat Emory langsung menghentikan Maigri. Maigri lalu meminta Murphy menjelaskan perjanjiannya kepada Emory. Murphy lalu menjelaskan rencananya bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan Maigri yang akan membantu mereka menjemput Raven. Emory mengingatkan Murphy bahwa Maigri telah memburu dan menyiksa Murphy seperti hewan. Dan lagi Murphy telah membunuh 2 anak buahnya. Namun Murphy meyakinkan Emory bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu bertahan hidup. Akhirnya Emory pun setuju dengan rencana Murphy. Dan Murphy meminta Maigri untuk mengikat Emory juga karena rencana mereka adalah Maigri akan membawa Murphy dan Emory masuk ke lembah seolah keduanya adalah tahanan Maigri. Terlihat Raven berhasil merancang alat yang Abby butuhkan, namun saat ia meminta Abby untuk mencobanya, ia mendapati Abby teler karena pil yang ia konsumsi. Mengetahui hal itu, Raven pun marah dengan Abby dan mengatakan bahwa ia tidak akan membantu seorang pencandu lagi. Saat Raven berniat untuk merusak alat yang telah ia buat, Abby lalu menyetrum Raven. Adegan berlanjut saat Harper menemui Monty yang tengah melamun. Monty menjelaskan bahwa ia tidak ingin membunuh orang lagi untuk menyelamatkan orang lain. Ia lalu bertanya kepada Harper apakah Harper akan tetap mencintainya jika ia hanya seorang petani. Harper lalu menjawab bahwa mereka akan tetap di sana saat pasukan telah bergerak untuk berperang. Tak lama alarm berbunyi dan Octavia datang ke Hydro Farm bersama para penjaganya. Indra rupanya sudah ada di sana dan menjelaskan bahwa ia sempat mendengar suara teriakan namun ia terlambat. Miller melihat robekan pada sarung tangannya dan mengatakan bahwa mungkin cacing-cacing itu masuk melalui lubang itu. Indra juga meminta maaf karena ia terpaksa membunuh cacing-cacing itu karena khawatir cacingnya akan menyebar. Indra lalu mengatakan bahwa tanpa cacing itu maka Octavia tidak bisa melunakkan medan perang.
Octavia lalu mengatakan bahwa ia tidak berencana menggunakan cacingnya, melainkan telur cacingnya, dan siapapun yang membuat peristiwa itu tampak seperti kecelakaan, mereka tidak mengetahui rencana Octavia. Octavia lalu meminta anak buahnya untuk menemukan Griff dan Bellamy. Tak lama Octavia bersama penjaga datang menangkap Griff atas tuduhan pembunuhan Cooper. Octavia menjelaskan bahwa telur-telur cacingnya sudah dimasukkan ke dalam rover. Jadi untuk apa Cooper berada di sana? Griff lalu dibawa untuk dieksekusi. Di sisi lain, Raven dibawa kembali ke mes dan Echo menghampirinya mengatakan bahwa ia tidak jadi membunuh Shaw. Raven lalu bangun dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh membiarkan Diyoza menang. Shaw kemudian datang dan menanyakan Raven. Echo lalu pergi dan Shaw mendekati Raven. Di sana Raven menceritakan masa lalunya yang nekat membunuh ibunya. Shaw lalu menenangkan Raven yang menangis. Beralih ke ruang medis di mana Abby berhasil mengobati Vincent meskipun menyebabkan beberapa kerusakan jaringan, sementara yang mengakibatkan Vincent tidak bisa berlari jauh. Namun Abby memastikan bahwa penyakit paru itu tidak akan bisa membunuh Vincent. Diyoza lalu menanyakan seberapa cepat Abby bisa melakukan penyembuhan itu kepada anak buahnya yang lain. Diyoza lalu mendapat kabar dari lasercomnya bahwa salah satu anak buahnya melihat kedatangan McCree yang membawa tahanan. Diyoza lalu mengatakan kepada Abby bahwa Abby belum berhasil menemukan obatnya dan meminta Abby menyimpan pilnya sendiri. Vincent berterima kasih kepada Abby karena telah menyelamatkan nyawanya. McCree sampai di lembah membawa Murphy dan Emory yang langsung disambut meriah oleh anak buahnya. Diyoza pun ada di sana melihat kedatangan McCree. Sementara itu di bunker, Octavia bersama anak buahnya tengah makan sambil mendiskusikan strategi mereka. Tak lama Bellamy datang dan membuat Octavia lalu membubarkan rapat itu dan meminta mereka semua beristirahat. Di sana Bellamy lalu duduk dan meminta makanan yang ada di meja, sembari mengingatkan saat ia berbagi makanannya dengan Octavia dulu. Bellamy lalu menjelaskan bahwa ia membuat kesepakatan bersama Diyoza bahwa mereka bisa berbagi lembah jika Octavia menyerah kepada Diyoza. Namun tetap saja Octavia tidak akan menyerah dengan Diyoza. Setelah Octavia memakan cookies yang sama yang dimakan Bellamy, mendadak ia kesakitan seperti keracunan. Bellamy lalu menjelaskan bahwa ia mencampuri cookies itu dengan ganggang Monty. Octavia berusaha memanggil penjaga, namun Bellamy langsung membekap mulut Octavia hingga tidak bisa lagi menjerit. Sebelum Octavia pingsan, Bellamy menjelaskan bahwa Octavia akan baik-baik saja dan saat ia kembali membuka mata, maka mereka akan berada di lembah dengan damai. Dengan Abby yang tengah melakukan pengobatan terhadap salah satu anak buah Diyoza. Diyoza lalu memerintahkan Vincent menyembunyikan alat yang Abby gunakan sebelum McCree dan kawanannya datang. Diyoza menanyakan seberapa lama McCree akan bertahan hidup. Abby mengatakan bahwa tanpa diobati, McCree hanya akan bertahan hidup 1-2 minggu lagi. Diyoza mengatakan bahwa ia hanya ingin menyembuhkan orang-orang yang ia percaya sebelum ia beralih ke anak buahnya yang lain. Abby bingung dan Vincent meyakinkan Abby bahwa membunuh orang dan membiarkan orang mati adalah dua hal yang berbeda. Diyoza lalu meminta Vincent kembali mengambil mesin. Beralih ke Murphy dan Emory yang tengah berdiskusi bersama Echo dan Raven yang membicarakan kesembuhan para penambang itu, padahal perang sudah di depan mata. Raven lalu menjelaskan informasi yang ia dapat dari Shaw bahwa tempat itu adalah tempat di mana perang saudara akan terjadi karena pengikut McCree tidak mau tunduk kepada Diyoza dan McCree dulunya adalah seorang pemimpin. Saat mereka semua mendiskusikan itu, mendadak Murphy bangun dan menghampiri seorang yang tengah terbatuk-batuk di ranjang paling ujung. Emory menyadari dari tato orang itu bahwa orang itu adalah pengikut McCree. Setelah Murphy berbicara dengan orang itu bangkit dan memukuli penjaga di dekat pintu yang merupakan orangnya Diyoza. Murphy kembali ke timnya dan berkata bahwa ia setuju dengan Raven. Di ruang tahanan, Bellamy membawa Maddie untuk bertemu dengan Griff dan menjelaskan bahwa mereka bertemu untuk berpisah. Griff lalu menanyakan apa yang terjadi. Bellamy mengatakan bahwa ia memberikan ganggang Monty kepada Octavia,
karena Indra sebagai kepala pasukan perang sudah setuju dengan kesepakatan Diyoza, dan begitu juga Octavia jika ia bangun. Beralih ke kamar di mana Octavia dirawat oleh Nila dan Jackson. Nila lalu menanyakan kepada Bellamy, karena terakhir Octavia bersama Bellamy. Bellamy hanya mengatakan bahwa ia makan cookies persediaan yang juga ia makan bersama Octavia. Indra lalu menghentikan Nila dan mengingatkannya bahwa Octavia adalah adik Bellamy. Jackson menjelaskan bahwa mereka harus mempersiapkan pergantian kekuasaan. Indra keluar untuk mengabarkan Wyngroove dan ia ingin apapun kabar dari Octavia, ia meminta menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar itu. Indra lalu meminta anak buahnya mengumpulkan seluruh pasukan dan delegasi. Di arena, Indra mengabarkan kondisi Octavia dan mengatakan bahwa ia akan memimpin pengganti Octavia. Indra mengerti Octavia tetap ingin menjalankan keinginan Octavia untuk hidup di Shadow Valley, namun ia tidak ingin berperang untuk mendapatkan itu, karena ia akan mencari cara lain. Mendadak, Miller datang dan mengatakan bahwa Octavia memberikan kepemimpinannya kepada Miller. Perdebatan pun terjadi hingga Miller mengatakan bahwa mereka harus tetap mengikuti Octavia untuk melanjutkan perang yang sudah direncanakan. Mereka membutuhkan komandan sejati untuk menghentikan perang itu. Sayangnya, saat Bellamy izin kepada Griff menolak usulan itu karena ia khawatir dengan Maddie yang masih bocil. Namun Bellamy akan tetap melakukan itu dan bergegas meninggalkan Griff. Adegan beralih ke lembah di mana Murphy menghampiri Macrie yang terlihat memburu kondisinya. Murphy mengatakan bahwa seharusnya Macrie mendapatkan perawatan. Sayangnya Murphy terlambat menyadari bahwa Macrie tidak diberitahu tentang perawatan yang Abby lakukan karena Diyoza ingin ia mati. Macrie pun emosi dan meminta Murphy untuk menjelaskannya. Murphy mengatakan bahwa Abby telah menemukan obat dengan sebuah mesin dan ia menebak Diyoza telah memilih siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Macrie mengatakan bahwa jika apa yang Murphy katakan adalah benar, maka Murphy harus segera membawa teman-temannya kabur sebelum terjadi pertumpahan darah. Karena jika hal yang Murphy sampaikan tidak benar, Macrie yang akan menumpahkan darah Murphy. Murphy kembali masuk ke mes dan mengabarkan kepada timnya bahwa ia baru saja memberitahu Macrie mengenai obatnya. Ia menjelaskan bahwa hal buruk akan segera terjadi. Echo mengatakan bahwa ia akan memperingatkan Diyoza agar menyiapkan pasukannya dan berpesan kepada yang lain untuk segera melepaskan belenggu mereka termasuk Shaw saat pertarungan dimulai. Raven lalu menghampiri Shaw dan mengajaknya kabur. Akhirnya Shaw pun ikut dengan rencana Raven. Di sisi lain, Indra menghampiri Gaia yang tengah berdoa bersama dua orang lainnya. Indra meminta Gaia membangkitkan Maddie menjadi komandan agar bisa menyatukan One Crew dan menghentikan perang. Namun itu semua adalah pilihan Maddie. Setelahnya, Bellamy membawa Maddie masuk menemui Gaia. Gaia lalu menjelaskan bahwa mereka semua membutuhkan Maddie untuk menghentikan perang. Awalnya Maddie menolak karena Griff tidak akan pernah setuju dengan hal itu, namun demi menyelamatkan Griff, ia mau melakukan hal itu. Beralih ke Indra yang menghampiri Octavia di kamar. Jackson mengabarkan bahwa dialisisnya berhasil dan keadaan Octavia kembali stabil. Octavia lalu mengatakan kepada Indra bahwa Bellamy yang meracuninya. Jackson lalu meminta Indra untuk menangkap Bellamy, namun Indra mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan itu. Indra lalu membunuh penjaga yang ada di sana dan membius Jackson. Adegan berlanjut ke Echo yang menemui Diyoza di Gagarin. Di sana Echo menjelaskan bahwa Macrie telah mengetahui tentang obat yang Abby temukan. Diyoza lalu mengambil laser comnya dan mengatakan kode biru kepada semua anak buahnya. Saat semua penjaga di mes pergi, Raven dan tim langsung bergerak untuk melepas belenggu kejut. Maksud dari kode biru di mana Macrie akan pergi menemui Abby, jadi mereka harus sampai di sana lebih dulu. Ia lalu memerintahkan seorang anak buahnya untuk menandai para pembelot di gereja. Diyoza juga mengatakan bahwa setelah berhasil mengamankan Abby, mereka akan menjemput Shaw.
Singkatnya, Echo kembali ke timnya sementara kawanan Diyoza tengah berhadapan dengan kawanan Megri. Terlihat Murphy sebagai provokator mendekat lalu melemparkan sebuah batu ke kerumunan itu, membuat pertarungan pun akhirnya dimulai. Kelompok penambang itu saling menyerang temannya sementara Murphy kembali menemui timnya dan mengajak mereka semua untuk pergi. Sayangnya tepat sebelum mereka pergi, Ken datang dan mengabarkan bahwa semua pembelot telah diamankan ke Gagarin. Ken membutuhkan bantuan mereka untuk menyelamatkan Abby dan Diyoza karena Griff dan Bellamy telah membuat kesepakatan dengan Diyoza untuk berbagi lembah. Shaw akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Ken, namun Echo meminta Raven membujuk Shaw pada rencana semula karena Octavia tidak akan pernah menyerah. Di luar, Diyoza membawa 2 orang anak buahnya untuk menyelamatkan Abby. Saat mereka berhasil menemukan Abby, Megri datang dan menembak 2 penjaga itu. Abby akhirnya melindungi Diyoza karena tahu Megri tidak akan membunuhnya. Meskipun Diyoza akhirnya harus bertarung dengan kawanan Megri yang sempat tertembak demi menyelamatkan dokternya. Megri akhirnya berhasil melumpuhkan Diyoza dan Diyoza berusaha meraih pecahan kaca yang ada di dekatnya. Diyoza mengatakan bahwa jika Megri membunuhnya, maka ia membunuh anaknya yang masih belum lahir. Diyoza lalu menggores leher Megri dengan pecahan kaca yang ia pegang. Setelah berhasil melumpuhkan Megri, Ken dan Murphy datang menembak seorang penambang lain yang berniat menembak Diyoza. Diyoza mengabarkan bahwa Abby dibawa oleh kawanan Megri, namun ia baik-baik saja. Mereka lalu segera membawa Diyoza pergi dari sana. Di sisi lain, Indra tengah menjelaskan kesepakatan Diyoza mengenai penyerahan Wankru. Octavia mengatakan bahwa Indra bukan hanya seorang pengkhianat melainkan juga pengecut. Trompet berbunyi membuat Octavia sadar bahwa Indra menggunakan Medi sebagai komandan untuk menggantikannya. Griff menjelaskan bahwa itu adalah ide Indra dan Bellamy yang sudah telah meracuni Octavia untuk menggantikannya dengan Medi. Nila lalu berniat pergi dari sana, namun Griff menjelaskan bahwa meskipun Nila sangat loyal kepada Octavia, namun keduanya sama-sama ingin menghentikan kebangkitan komandan baru. Nila akhirnya melumpuhkan penjaga yang telah ia panggil dan melepaskan Griff. Di luar, Nila dan Griff melihat kerumunan orang yang berkumpul yang hendak menyaksikan kebangkitan komandan baru. Nila mengatakan bahwa kerumunan itu terlalu ramai dan terlalu beresiko jika mereka menghentikan upacara itu. Namun Nila mendadak sadar bahwa Griff tidak lagi ada di sana. Di tempat lain, Gaia tengah melakukan prosesi kebangkitan Medi dan siap untuk menanamkan api di leher Medi. Sementara Griff mendobrak pintu kamar Octavia dan menodongkan pistolnya ke Octavia. Octavia mengatakan bahwa jika Griff menembaknya, maka orang-orangnya juga akan mengincar Medi dan keduanya akan sama-sama kalah. Octavia mengatakan bahwa mereka berdua bisa sama-sama menang. Adegan beralih ke Medi yang masih kehilangan kesadaran setelah apinya masuk ke tubuhnya. Setelah Gaia dan Bellamy mengangkat Medi ke ranjang, Griff dan Octavia bersama beberapa penjaga datang menghentikan itu. Tanpa basa-basi, Griff mendekat dan menampar Bellamy. Griff berniat mengeluarkan api itu dari tubuh Medi, namun Gaia memperingatkannya bahwa api itu telah menyatu dengan pikiran Medi. Jadi jika Griff mengambil api itu sebelum Medi sadar, bisa jadi Griff akan kehilangan Medi untuk selamanya. Griff akhirnya tidak mau mengeluarkan api itu, membuat Octavia lalu memerintahkan penjaganya untuk membawa Medi ke Rover. Octavia juga mengamankan Bellamy karena telah berkhianat. Kembali ke lembah di mana Megri berpidato di depan anak buahnya bahwa Diyoza berhasil selamat bersama para pembelot termasuk pilotnya. Namun mereka berhasil mendapatkan dokternya dan mereka akan segera sembuh. Setelah mereka sembuh, mereka akan menemukan Shaw dan membunuh semua orang yang berniat merebut tanah mereka. Semuanya pun bersorak kecuali Robert, membuat Megri menanyakan keadaan Robert. Megri pun membunuhnya. Di belakang Robert terlihat Vincent, pasien Abby yang pertama. Adegan beralih ke Griff dan Jerome yang membawa Medi ke Rover. Di sana Medi akhirnya bangun dan mendadak Jerome malah menodongkan senapannya ke arah Griff dan Medi.
Medi mendadak berhasil menghentikan Jerome, bahkan berhasil membuat Jerome percaya dengan kepemimpinan Medi. Jerome menurunkan senapannya dan bersimpuh di hadapan Medi sambil menyebut Medi sebagai Heda. Namun, Griff menembak Jerome membuat Medi bertanya apa yang Griff lakukan. Griff melakukan itu agar tidak ada orang yang menahannya untuk pergi. Medi menjelaskan bahwa jika mereka pergi, maka Octavia akan menang sementara Gaia, Indra, dan Bellamy akan mati. Di sisi lain, Gaia, Indra, dan Bellamy sudah siap untuk dieksekusi. Octavia datang dan mengatakan bahwa komandan baru itu hanya seorang anak kecil yang tidak mengenal garis keturunan, bahkan sekarang telah pergi seperti seorang pengecut, layaknya musuhan kru yang lain. Octavia mengatakan akan mengurus mereka, namun setelah ia memenangkan perang yang sudah ada di depan mata. Setelah pintu tertutup, Octavia menangis di kursinya. Di tengah jalan, setelah memastikan Medi tidur nyenyak, Griff menghentikan rovernya dan berniat melepaskan api dari leher Medi. Sayangnya Medi terbangun dan malah keluar berniat kembali ke polis. Terjadi pertikaian antara keduanya karena Medi ingin menyelamatkan semua orang di polis dari pertempuran. Griff mengatakan rencananya bahwa ia ingin memberitahuan Diyoza mengenai lumpuhnya pengintai langit mereka dan memberitahu kedatangan Octavia bersama One Crew. Saat membuka rover dan hendak memasukkan Medi, Griff melihat sekotak telur cacing. Mereka lalu membuang semua telur cacing itu sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara itu di ruang medis, Abby, Mekri bersama anak buahnya tengah menggeledah ruangan mencari obat. Mekri menemukan buku catatan Diyoza sebelum meminta Abby mengobatinya agar ia bisa memberikan pil yang Abby butuhkan juga. Seorang penambang yang mengajak Abby lalu diperintahkan Mekri untuk pergi mencari Diyoza dan penjaga lain untuk menjaga pintunya. Mekri lalu menjelaskan mengenai kehamilan Diyoza yang merupakan hasil hubungannya sebelum ia mencekik Abby dan menunjukkan pil yang Abby butuhkan. Abby mulai mengejang dan tidak bisa melihat dengan jelas saat melihat Mekri keluar dari sana. Adegan beralih saat Octavia menghampiri Indra. Di sana Octavia mengatakan bahwa hari yang paling membahagiakan baginya adalah saat Indra meminta Octavia menjadi orang keduanya. Namun sekarang Indra mengkhianatinya. Indra mengkhianati Octavia untuk melakukan apa yang terbaik untuk kaumnya, bukan untuk dirinya sendiri. Tidak mau berlama-lama berdebat, Indra menanyakan apa yang maksud kedatangan Octavia dan ia kemudian menyadari bahwa kedatangannya tidak mau menyerah apalagi memberikan tahtanya kepada komandan yang lebih berhak. Kini Octavia menggunakan rasa takut untuk membuat One Crew mengikuti keinginan Octavia. Indra menjawab, tidak ada opsi lain untuk Octavia dan memang jika ia, Gaia, dan Bellamy akan berada di dalam arena, maka ia pastikan ia tidak akan kehilangan Gaia karena ia akan membiarkan Gaia mengambil nyawanya setelah ia menghabisi Bellamy. Di medis, Abby mulai mengejang dan muntah. Ia lalu memanggil Vincent dengan menarik pelatuk yang bisa menyentrum Vincent. Abby lalu menulis di sari kertas dan menyimpan kertas itu. Tak lama Vincent masuk dan mengatakan bahwa ia ada janji dengan Abby untuk mengecek kondisinya setiap 2 jam sekali. Akhirnya Vincent pun diizinkan masuk. Abby mengecek kondisi Vincent sambil menjelaskan bahwa pilnya diambil Mekri dan tubuhnya tidak bisa menangani hal itu karena ia bisa saja mati. Setelah Abby lalu menyerahkan kertas yang berisi obat yang ia butuhkan kepada Vincent. Beralih ke Hydra Farm, di mana Octavia menghampiri Monty dan memintanya menyampaikan pesan Octavia kepada Bellamy yang dapat membantu Bellamy saat melawan Indra di arena. Sayangnya Monty menolak hal itu dan meminta Octavia menyampaikannya sendiri. Monty lalu menunjukkan perkembangan Hydra Farm-nya setelah memanfaatkan ganggang untuk membantu sayuran itu kembali tumbuh. Monty bahkan berhasil menumbuhkan sebuah bunga apel yang sudah bertahun-tahun tidak berbunga. Monty meyakinkan Octavia bahwa yang mereka butuhkan hanya waktu dan mereka tidak lagi membutuhkan lembah itu, serta tidak perlu mengorbankan Bellamy. Octavia memetik bunga itu dan mengatakan bahwa mereka akan segera meninggalkan tempat itu. Herpod yang rupanya sudah bangun dari tidurnya lalu menghampiri mereka.
Sebelum pergi, Octavia berkata bahwa para petani tidak bisa menyelamatkan dunia, melainkan petarunglah yang bisa melakukannya. Di rover, Griff terpaksa menghentikan rovernya lagi karena Maddie berteriak dalam tidurnya. Rupanya Maddie mendapat kilas balik saat BK Prameda dibakar hidup-hidup. Griff mengatakan bahwa ia bisa menghentikan itu jika ia mengeluarkan apinya, namun Maddie menolak Griff. Singkatnya, Octavia akhirnya menghampiri Bellamy sendiri. Ia membuka percakapannya dengan mengingatkan Bellamy mengenai masa kecil mereka di mana Bellamy selalu melakukan apapun demi melindungi Octavia. Octavia menjelaskan bahwa ia datang untuk menyelamatkan nyawa Bellamy dan ia lalu menjelaskan kelemahan Indra. Sayangnya Bellamy mengatakan bahwa ia tidak akan bertarung dalam arena itu. Dan hanya ada dua pilihan untuk Octavia, yaitu membatalkan pertarungan untuk menyerah demi lembah, atau melihat Bellamy mati hari itu juga. Sebelum pergi, Octavia mengatakan bahwa meskipun Bellamy berusaha menyelamatkannya, Bellamy tidak akan bisa menyelamatkan orang yang telah mati. Griff membangunkan Maddie dan mengajaknya untuk menemui Diyoza dan menghentikan perang. Sebelum pergi, Griff menjelaskan alasannya tidak suka Maddie ditanami api karena semua komandan mati dengan cara yang buruk, dan Griff tidak mau itu terjadi kepadanya. Mereka lalu bergegas menuju camp Diyoza. Adegan kembali ke Vincent yang menemui Abby di Medis dan membawakan pesanan Abby. Sayangnya kedua penjaga mengetahui mereka hingga akhirnya Vincent terpaksa menggigit kedua penjaga itu dan meminta Abby untuk segera meminum pilnya. Kembali ke bunker di mana Gaia dan Indra tengah bersiap sebelum bertarung. Indra menjelaskan rencananya mengenai menghabisi Bellamy dan membiarkan Gaia menjadi yang terakhir. Namun saat Bellamy datang, ia berencana untuk tidak bertarung dan membiarkan Octavia membunuhnya sendiri jika dia bisa. Sayangnya Indra tidak setuju dengan usul Bellamy dan berjanji bahwa ia akan segera membunuh Bellamy setelah pertarungan dimulai. Ketiganya pun menuju arena dan mulai bertarung setelah Octavia membukanya. Gaia langsung menyerang Indra sementara Bellamy hanya diam. Saat Indra berhasil melumpuhkan Gaia, orang-orang memperingatkan Bellamy, membuat Bellamy langsung mengambil senjatanya dan bertarung melayani Indra. Indra berhasil melumpuhkan Bellamy dan Gaia. Ia langsung bangun mengambil tombak di tangannya. Ia lalu melemparkan tombak itu ke arah Octavia. Sayangnya Bellamy menahan Gaia, membuat tombaknya meleset. Octavia lalu mengingatkan bahwa aturannya adalah jadi yang terakhir dan melemparkan kembali tombaknya ke arena. Saat ketiganya hendak kembali bertarung, Monty datang dan menghentikannya. Monty menunjukkan buah apel yang berhasil ia kembangkan di Hydra Farm dan mengatakan bahwa One Crew tidak harus berperang karena mereka punya pilihan untuk tetap hidup memanfaatkan Hydra Farm. Monty juga mengatakan bahwa Octavia sudah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Hal itu akhirnya membuat One Crew semakin menentang Octavia yang memaksa mereka berperang. Padahal ia mengetahui kalau mereka masih bisa tetap hidup tanpa memerebutkan lembah. Setelah semua orang di atas masuk ke arena dan menyorongkan untuk tidak lagi mengikuti Octavia, akhirnya Octavia pun mundur. Monty lalu menyadari bahwa Octavia tidak lagi duduk di kursinya. Rupanya Octavia masuk ke Hydra Farm. Di sana ia melihat banyak bunga apel yang sudah tumbuh. Monty, Harper, Bellamy, Indra, dan Gaia panik mencari Octavia. Saat tengah berdiskusi, alarm kebakaran berbunyi dan Monty langsung mengkhawatirkan Hydra Farm-nya. Benar saja, rupanya Octavia yang telah membakar Hydra Farm yang telah Monty kembangkan lagi. Mereka mendapati Octavia ada di sana dan Octavia menjelaskan bahwa mereka mempunyai pilihan, yaitu tetap di sana dan mati atau ikut berperang bersamanya untuk hidup. Octavia memang egois. Di hutan, Griff dan Maddie tengah berjalan menuju camp Diyoza. Maddie heran kenapa Griff memilih rute yang panjang dan Griff menjawab bahwa ia ingin datang dari belakang. Maddie lalu menanyakan jika Diyoza tahu mereka datang. Diyoza akan mengetahui bahwa kamera pengintainya tidak berfungsi dan seharusnya mereka membawa keuntungan lain yang bisa melindungi mereka sama seperti yang Bellamy lakukan saat menyelamatkan Griff. Maddie juga mengatakan bahwa sekarang Bellamy mungkin sudah mati. Mendadak mereka mendengar suara tembakan yang seketika menghentikan perjalanan mereka.
Rupanya Megri tengah menembaki para pembelot bersama beberapa anak buahnya. Medi berniat menolong mereka, namun Griff menahannya karena terlalu berbahaya. Medi mengingatkan bahwa ibu Griff juga seorang pembelot. Setelahnya, Megri memerintahkan seorang anak buahnya untuk mengubur mayat-mayat itu sementara ia dan yang lain meninggalkannya. Setelah memasukkan semua mayat-mayat itu ke lubang, Griff menodongkan pistolnya dan menanyakan beberapa hal ke penambang itu. Pria itu memberikan informasi bahwa Diyoza tidak lagi bertahta dan Megri lah yang sekarang memerintah. Pria itu juga mengatakan bahwa dokter mereka baik-baik saja di stasiun bahan bakar dan dia bisa membawa Griff ke sana. Medi lalu menggorok leher pria itu karena suara tembakan akan terdengar oleh kawanan penambang lain. Singkat cerita, Griff dan Medi berhasil sampai di ruang kerja Abby. Mereka mendapati Abby yang sudah tidak sadarkan diri karena overdosis. Medi menemukan botol obatnya dan Griff seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kembali ke polis di mana semua orang tengah berkumpul di luar. Octavia mengambil ransel persediaannya dan pergi lebih dulu. Miller lalu berbicara di depan semua orang bahwa mereka semua punya persediaan untuk 6 hari ke depan. Dan itu cukup hingga mereka sampai ke lembah. Miller lalu memerintahkan semua orang untuk bergerak maju. Indra mengatakan kepada Gaya bahwa ia dan kawanannya akan pergi setelah Gaya. Gaya akhirnya pergi diikuti oleh kawanannya termasuk Indra dan Bellamy. Semua orang di polis terlihat mulai bergerak untuk berperang merebut lembah. Bellamy menghampiri Monty dan Harper untuk memberikan ransel persediaan mereka. Monty terlihat masih meratapi hidrofoamnya yang habis terbakar karena Octavia. Ia masih menyimpan ganggangnya hingga akhirnya ia bersedia ikut setelah Bellamy mengatakan bahwa keluarga mereka sudah menunggu mereka. Dipimpin Octavia yang egois, kawanan Wankru itu pun berbaris dan berjalan bersama menuju lembah. Setelah menemukan Abby dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, Griff mencoba menyadarkannya. Mereka menggunakan larutan garam untuk membuat Abby muntah dan kembali sadar. Tak lama Megri datang bersama anak buahnya. Ia heran karena keduanya datang tanpa diketahui oleh pengintai langit. Griff lalu memberitahu bahwa Wankru telah melumpuhkan kamera satelit dan mereka punya waktu 6 hari hingga sampai di lembah. Menyadari bahwa para penambang itu sakit, Griff paham bahwa alasan mereka mau menggali bunker adalah demi mendapatkan dokter. Megri lalu memberi waktu 24 jam untuk membuat Abby kembali bisa bekerja untuk menyembuhkan para penambang. Adegan beralih ke gua di mana Shaw menanyakan sesuatu yang tidak bisa Raven perbaiki, dan Murphy mengingatkan Raven dengan file Eligius 3 yang tidak bisa ia retas. Mendadak, Echo datang dan memberikan kabar buruk bahwa Megri dan anak buahnya kini tidak lagi mencari para pembelot yang kabur. Mereka khawatir bahwa Megri mengetahui kedatangan Wankru dan kelumpuhan kamera satelitnya. Raven menyarankan agar mereka memberitahu pasukan Wankru. Echo lalu menghubungi Bellamy dengan menggunakan bahasa trik. Echo meminta agar Wankru kembali ke bunker karena Megri mengetahui kedatangan mereka. Sayangnya Bellamy tidak bisa menghentikan itu, apalagi menarik Wankru mundur karena persediaan makanan mereka yang mepet. Bellamy menduga bahwa Griff ada di pihak Megri dan membocorkan rencana Wankru. Bellamy lalu meminta Echo untuk menemukan jalan masuk yang aman dalam 5 hari ke depan sebelum Wankru sampai di lembah. Raven meminta Shaw tetap di gua menjaga agar Megri tidak meluncurkan rudal lagi untuk menghancurkan Wankru. Beralih ke Abby yang sudah kembali sadar, Griff lalu menjelaskan rencananya untuk menghentikan Wankru dengan menyembuhkan Megri dan kawanannya. Abby awalnya tidak setuju karena Megri adalah orang yang kejam. Namun Griff meyakinkannya bahwa jika mereka menyelamatkan Megri, mereka akan hidup dan Megri akan memenangkan pertempuran. Griff sedih karena rupanya Abby sudah menjadi pecandu sejak lama. Kilas balik lalu memperlihatkan saat Cooper melaporkan adanya jamur yang menyerang tanaman kedelai, membuat mereka kehilangan sumber protein. Cooper menambahkan bahwa ia berhasil menyortir benih yang masih bersih dari jamur. Namun ia butuh waktu 1 tahun hingga ia bisa mengembangkan kembali kedelainya. Abby menjelaskan bahwa solusi yang mereka miliki hanya satu, yaitu dengan mengonsumsi daging korban yang kalah dalam arena pertempuran. Kembali ke masa sekarang di mana Indra dan Bellamy berusaha memperingatkan Octavia.
bahwa Octavia tengah membawa One Crew ke pembantaian karena musuh mereka telah mengetahui kedatangan mereka dan tengah mempersiapkan senjatanya ke tempat-tempat yang diperlukan. Beralih ke tim Echo yang tengah memantau anak buah McCree yang sedang membangun pos pertahanan. Murphy mengusulkan agar mereka mengambil seluruh amunisi mereka setelah kondisi aman. Singkatnya, mereka telah sampai di pos pertahanan itu. Sayangnya, seorang penambang menodongkan pistolnya ke arah Murphy. Tak hanya itu, dua penambang lain datang lagi dengan senjata sonik mereka, membuat mereka terkepung dan terpaksa menyerah. Saat penambang itu hendak melapor kepada McCree, Shaw datang dan menukar dirinya. Raven tidak percaya dengan apa yang Shaw lakukan karena sebelumnya ia meminta Shaw tinggal di gua. Saat Shaw hendak ditangkap, ia melumpuhkan kedua penjaga itu. Raven tampaknya marah karena Shaw mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Space Crew. Emory lalu memberikan senjata sonik penambang itu kepada Murphy, sementara Echo mengatakan kepada Shaw bahwa ia bisa tinggal. Kembali ke gua di mana Ken mengkhawatirkan bayi Diyoza yang membutuhkan dokter. Ken lalu meminta pendapat Diyoza mengenai perang yang akan terjadi. Diyoza menjelaskan bahwa Red Queen akan menang dan memimpin Shallow Valley setelah kedua belah pihak kehilangan banyak orang. Ken bimbang antara memihak monster atau iblis. Adegan beralih ke Abby yang mulai menolak untuk diobati. Untungnya Griff menuruti pesan Abby untuk mengikatnya, jadi Abby tidak bisa melakukan apa-apa kecuali membujuk Griff dan Maddie untuk menghentikan itu. Mendadak jantung Abby berhenti berdetak, membuat Griff panik. Griff segera memberikan suntikan adrenalin ke dada Abby dan berharap itu akan berfungsi. Kembali ke kilas balik, di mana One Crew berada di meja makan namun terlihat tidak selera untuk makan. Octavia lalu menjelaskan kondisi di bunker yang mengharuskan mereka menjadi kanibal dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan memang sebuah dosa, namun jika mereka membiarkan diri mereka mati kelaparan justru akan menjadi dosa yang lebih besar. Indra menambahkan bahwa orang-orang itu mati agar mereka semua bisa hidup, jadi mereka semua harus menghormatinya. Beberapa orang terlihat menolak untuk menjadi kanibal, termasuk Ken, dan meninggalkan ruang makan itu. Kembali ke masa sekarang di mana Abby akhirnya kembali sadar. Malam harinya saat Abby beristirahat, Griff dan Maddie berbincang. Maddie mengatakan bahwa ia menyayangi Griff, namun mereka berada di sisi yang salah dalam perang itu. Griff mengatakan bahwa ia hanya ingin Maddie tetap hidup. Maddie lalu mengatakan bahwa hidup dengan kisah mereka sendiri adalah kisah yang berbeda. Terlihat Echo berhasil mendapat informasi mengenai strategi perang yang digunakan McCree, dan Diyoza menyadari bahwa strategi yang McCree digunakan adalah strategi yang ia tulis di buku catatannya. Adegan beralih ke camp One Crew di mana Octavia tengah menyusun strateginya juga bersama beberapa anak buah hingga Bellamy masuk menemuinya dan ingin berbicara berdua. Bellamy mengatakan bahwa Octavia tidak memerlukan strategi itu karena Echo telah memberikan jalur masuk yang aman. Sebelum menjelaskan strateginya, Bellamy ingin meluruskan bahwa berperang di atas tanah terakhir di bumi akan sangat membahayakan. Jadi ia hanya bisa menuntun Octavia menuju peperangan yang akan membuat musuhnya menyerahkan diri dan membagi lembah itu bersama tanpa adanya eksekusi. Octavia menjawab bahwa sebenarnya ia juga menginginkan hal yang sama dengan Bellamy. Bellamy lalu pergi dan mengatakan bahwa rincian strateginya ada pada Indra. Bellamy juga menambahkan bahwa ia tidak bertarung untuk Octavia, melainkan untuk menyatukan kembali keluarganya. Adegan berlanjut ke Abby yang menjelaskan kepada Griff bahwa ia mengonsumsi pil itu setelah sembuh dari Ellie. Abby juga menjelaskan bahwa di dalam bunker ia bertahan hidup dengan memperlakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan manusia. Kilas balik memperlihatkan saat Abby mendesak Octavia memberlakukan aturan siapapun yang menolak menjadi kanibal akan dicap sebagai kriminal dan mendapatkan hukuman. Abby mengatakan bahwa Ken adalah kunci karena jika Octavia berhasil membuat Ken patuh maka semuanya akan patuh. Ia kemudian membuka acara makan itu, lalu berkeliling ke meja orang yang masih menolak menjadi kanibal. Orang itu mengatakan bahwa bukan bermaksud tidak menghormati orang yang mati, namun ia lebih memilih mati kelaparan daripada harus makan daging saudaranya sendiri.
Octavia lalu menodongkan pistolnya dan meminta orang itu memilih apakah dia One Crew atau musuh dari One Crew. Ken berusaha menghentikannya, namun Octavia tetap pada pendiriannya. Ia mulai menembaki orang-orang di meja itu. Akhirnya, Ken memakan potongan daging manusia di depannya dan diikuti oleh orang-orang. Rupanya Abby merasa bersalah hingga sekarang karena ialah yang menyebabkan kanibalisme terjadi di bunker. Adegan beralih saat Abby dan Griff bekerja mengobati para penambang hingga Griff melihat Maddie datang membawa pisau. Griff menarik Maddie mundur dan berusaha menghentikan Maddie. Keduanya berdebat hingga Abby memanggil Griff untuk meminta bantuan. Sementara itu, One Crew tengah beristirahat di tengah gurun pasir. Di sana mereka mendirikan camp dan membuat api unggun. Monty datang menghampiri Bellamy dan berbagi makanan terakhir dengannya. Monty menawarkan bantuan untuk membantu Bellamy di garis depan, namun Bellamy mengatakan bahwa Monty harus tetap di camp sebelum One Crew memenangkan perang. Dan Monty baru diperbolehkan menyusul. Bellamy menjelaskan bahwa mereka akan mengambil 80 hektar lembah itu dari McCree, dan ia meminta Monty untuk menanam sayuran selain ganggang. Beralih ke tim Echo yang juga berada di tengah hutan sembari menyiapkan persenjataan. Shaw meminta semuanya untuk mengisi peluru dan tidak menggunakan peluru itu sebelum para penambang datang. Shaw menghampiri Raven dan mengatakan bahwa sudah 4 hari Raven mendiamkan Shaw karena Shaw menyelamatkan timnya. Shaw lalu pergi karena Raven masih mendiamkannya, namun mendadak Raven menarik Shaw dan menciumnya. Raven mengatakan bahwa ia tidak marah karena Shaw menyelamatkan nyawanya, tapi Raven marah karena Shaw membuat Raven memperdulikannya. Shaw lalu kembali mencium Raven. Dari kejauhan, Echo melihat Raven dan Shaw membuatnya teringat dengan Bellamy. Emory lalu menghampiri Echo dan mengatakan bahwa keduanya akan segera bertemu. Echo lalu mengajak Emory untuk kembali membahas strategi tempur mereka untuk membantu One Crew masuk. Begitu juga dengan Bellamy yang menjelaskan strategi yang sama kepada Dewan One Crew. Sebelum Bellamy pergi, Octavia berpesan agar Bellamy menyampaikan kepada Echo bahwa rencananya adalah rencana yang bagus. Bellamy mengatakan bahwa Octavia bisa mengatakannya sendiri dalam 2 jam ke depan. Octavia lalu mengatakan kepada Indra bahwa segala hal yang One Crew lakukan demi merebut lembah itu akan setimpal dan masuk akal setelah mereka mendapatkan lembah itu. Indra hanya berharap apa yang Octavia katakan itu benar. Tepat sebelum One Crew mulai bergerak, Diyoza dan Ken rupanya menyerahkan diri kepada McCree. Di sana keduanya menjelaskan bahwa One Crew mengetahui strategi perang yang McCree gunakan, dan mereka tahu langkah apa yang akan McCree ambil bahkan sebelum McCree melakukannya. Ken menyimpulkan bahwa McCree akan kalah dalam perang itu. McCree lalu bertanya mengapa mereka memberitahukan hal itu kepadanya. Ken mengatakan bahwa ia tidak mau ada iblis dalam hal ini. Maksudnya adalah Octavia ada di dalam taman itu. Terlihat pasukan One Crew sudah semakin dekat dengan 2 pos pertahanan McCree. Bellamy dan Octavia memantau pos itu hingga mereka mendengar sinyal dari tim Echo yang menembaki pos ketiga. Setelahnya Bellamy melihat para penambang di kedua pos di depannya mulai bergerak untuk membantu rekan mereka di pos ketiga. Bellamy senang karena semuanya berjalan sesuai rencana. Octavia lalu mengeluarkan pedangnya sebagai tanda kepada One Crew bahwa perang akan segera dimulai. Pasukan One Crew melanjutkan perjalanan. McCree lalu memerintahkan anak buahnya di pos ketiga untuk berhenti menembak dan pindah ke titik B karena targetnya sudah datang. Emory meminta Murphy menggunakan senjata Sonic yang ia pegang untuk melumpuhkan musuh. Sayangnya tak lama mereka menyadari bahwa ada yang salah dengan senjatanya. Shaw mengatakan bahwa senjata itu diretas ke inti dan akan meledak. Raven bergegas untuk memperbaiki senjata itu dan akhirnya senjata itu tidak jadi meledak. Echo lalu menyadari bahwa mereka tidak lagi mendapat tembakan dan Echo akhirnya menyadari bahwa rencana mereka gagal. McCree meminta Kuba menyalakan mikrofonnya sehingga ia bisa mendengarkan suara perangnya. Kembali ke One Crew yang masih berjalan menuju area pembantaian. Adegan tembak-tembakan kembali terjadi dimulai saat Ethan yang berjalan di samping Octavia tertembak. One Crew yang berniat memberikan kejutan kepada kawanan penambang justru mendapat kejutan dari mereka.
Banyak anggota One Crew yang tewas karena serangan luar biasa dari para penambang, membuat akhirnya sebagian besar orang memilih mundur. Meskipun Octavia tetap ingin maju, Bellamy segera menariknya dan mengajaknya mundur, namun mendadak serangan senjata Sonic mengenai mereka. McCree meminta anak buahnya melepaskan One Crew yang berhasil lolos karena mereka juga akan mati kelaparan di gurun pasir. Ken dan Diyoza lalu mengatakan kepada McCree bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu keberlangsungan hidup umat manusia, dan seharusnya mereka bekerja bersama dengan One Crew. Namun seolah tidak mendengarkan mereka, McCree malah memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Diyoza. Ken meminta izin untuk menemui Abby, namun McCree mengatakan bahwa Ken bisa menemui Abby setelah Abby selesai mengobati anak buahnya dan juga memeriksa anaknya. Di medis, Griff mendengarkan suara perang dari laser camnya. Griff mengatakan kepada Maddie bahwa Octavia bisa saja membunuh mereka dan telah membuat keputusan. Maddie mengatakan One Crew tengah dibantai dan keputusan yang diambil adalah keputusan Griff, bukan keputusan mereka. Abby yang akhirnya telah menyelesaikan tugasnya menolak untuk beristirahat. Griff lalu menanyakan peristiwa Everdasis yang kemarin, namun Abby tidak tahu. Setelahnya, Griff menyadari bahwa Maddie sudah tidak ada lagi di tempat itu. Ia menyadari Maddie mengambil kunci rovernya dan Abby berniat untuk ikut bersama Griff. Griff meminta Abby tetap di sana menyelesaikan pekerjaannya, lalu Abby meminta Griff melakukan apapun yang diperlukan demi menyelamatkan Maddie. Singkatnya, Griff berhasil mencabut konduktor rovernya, membuat rover itu tidak bisa menyala. Saat Maddie turun dan berniat kabur dengan berjalan kaki, Griff berniat mengeluarkan api itu dengan mengucapkan kata sandinya. Rupanya Maddie juga telah mengubah kata sandi itu, membuat Griff tidak bisa mengambil apinya. Maddie meyakinkan Griff bahwa ia bukan lagi anak kecil, melainkan seorang komandan, dan ia tidak bisa membiarkan orang-orangnya mati. Griff mengangguk lalu memeluk Maddie, dan tiba-tiba ia memasangkan belenggu kejut di leher Maddie. Dan akhirnya Griff menjadi egois seperti biasanya. Terlihat Bellamy dan Octavia kembali tersadar setelah terkena serangan senjata Sonic. Bellamy meminta Octavia untuk tidak bergerak atau ia akan mati. Octavia lalu melihat dua anak buahnya yang berlari ke arahnya tertembak karena ketahuan masih hidup. Bellamy meminta Octavia untuk kembali saat hari sudah gelap dan menyerahkan diri demi menyelamatkan One Crew. Namun Octavia tetap tidak mau menerima kekalahan itu dan malah menyalahkan Bellamy atas kegagalannya. Tak lama, 3 orang One Crew datang mengangkat tangan dan menyerahkan diri. Namun ketiganya langsung ditembak oleh para penambang. Di camp, keadaan sangat kacau karena banyak korban yang membutuhkan pertolongan setelah dibantai habis oleh penambang McCree. Terjadi perpecahan antara One Crew yang masih setia dengan Octavia dan One Crew yang kini lebih percaya dengan Wendy. Miller lalu jatuh setelah kehilangan banyak darah akibat tertembak, namun mereka sudah kehabisan alat medis. Echo dan tim berusaha menghubungi Bellamy, namun Monty yang merespon dan mengabarkan bahwa keadaan mereka sangat kacau karena 300 orang yang tersisa kini saling mendebat. Raven memperingatkan Echo bahwa musuh bisa saja mendengarkan mereka dari lasercom itu. Dan akhirnya Echo mengakhiri komunikasinya. Murphy mengusulkan agar mereka mengambil alih Gagarin dan meluncurkan rudal ke musuh. Namun Raven dan Echo menolak ide itu karena terlalu berbahaya untuk Shaw. Echo lalu meminta Emory dan Murphy tinggal di gua, sementara ia bersama Raven dan Shaw akan menolong Bellamy. Bellamy dan Octavia akhirnya bisa pergi setelah hari menggelam, meskipun harus berlomba dengan lampu yang menyisir area itu. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Indra dan Gaia yang tertembak lalu menyempatkan diri untuk menolong keduanya. Adegan berlanjut ke Ken yang menghampiri Abby dan menceritakan apa yang telah ia lakukan. Abby mengatakan bahwa mereka harus bertahan hidup, baru mereka akan mencari rasa kemanusiaan. Di luar jendela, Vincent terlihat memantau mereka. Sementara itu, tim Echo berhasil mengamankan Maddie yang rupanya bersedia untuk ikut bersama mereka. Saat Raven berusaha melepaskan belenggu kejutnya, Griff mendadak datang dan menodongkan pistol. Echo lalu meminta timnya menurunkan senjata dan menghentikan Raven. Saat Maddie kembali ke Griff, Maddie melumpuhkannya. Echo yang emosi karena Griff membiarkan Bellamy mati di gurun berniat mencekik Griff hingga mati. Namun Maddie memintanya menghentikan itu setelah belenggunya berhasil dicopot.
Echo mengambil lasercom di saku celana Griff dan menyadari mic-nya menyala, lalu meminta mereka semua untuk segera pergi. Belum sempat pergi, McCree bersama beberapa penambang datang menangkap Raven dan Shaw. Griff menahan McCree yang ingin membunuh Echo karena dari Echo mereka bisa mengetahui apa yang terjadi. Adegan berlanjut ke Vincent yang mendadak ada di ruang medis bersama Ken yang sendirian. Di sana Vincent mengatakan bahwa ialah yang menyuplai pil Abby dan berniat terus melakukan itu. Ken mengatakan bahwa sekarang Abby telah kembali bersih, namun keduanya lalu berdebat hingga akhirnya berebut pisau. Vincent menggapai pisau itu lebih dulu dan menusukkannya beberapa kali di tubuh Ken. Ken sempat melawan, namun akhirnya Vincent berhasil melumpuhkan Ken dan menggigitnya. Untungnya Abby datang dan langsung menyetrum Vincent hingga tewas. Abby segera membantu Ken, namun Ken sepertinya tidak punya tenaga lagi. Ken mengatakan bahwa ia memaafkan Abby atas apa yang Abby lakukan dengan Octavia untuk menyingkirkannya. Adegan beralih ke Gaia yang meminta Indra merelakannya karena One Crew sudah hancur dan tidak akan datang membantu mereka. Indra meminta Gaia untuk bertahan sedikit lebih lama dan bersabar. Bellamy lalu mengingatkan Gaia dengan Maddie. Octavia baru menyadari bahwa One Crew telah hancur karenanya dan Indra membenarkan Octavia. Sementara itu di lembah, Griff mengajak Echo berbincang. Echo memberitahu Griff bahwa Bellamy tidak mati dalam pengkhianatannya di Polis, melainkan ia mati di medan pembantaian bersama anggota One Crew yang lain. Griff kesal dengan Bellamy yang bekerja bersama Gaia untuk menanamkan The Flame ke tubuh Maddie. Echo menjawab bahwa Maddie melakukannya tanpa paksaan. Griff lalu mengajak Maddie berbincang dan Maddie mengatakan bahwa Lexa mengingatkannya saat Griff berdiri di gerbang Mount Wither sendirian setelah Lexa mengkhianatinya. Maddie menjelaskan bahwa Lexa menunjukkannya itu karena ia tidak ingin Griff melakukan kesalahan yang sama seperti yang Lexa buat, di mana ia membuat kesepakatan dengan musuhnya demi menyelamatkan orang-orangnya. Keputusan yang ia sesali hingga sekarang. Maddie memohon agar Griff melepaskan Maddie memimpin One Crew. Mendadak, penambang yang menjaga mereka bangun berniat membunuh Echo. Griff dengan cepat membunuh para penambang itu. Griff lalu melepaskan ikatan Echo dan Maddie langsung mengajak keduanya bergegas sebelum rudal dijatuhkan. Griff mengatakan bahwa ia akan tetap di sana menahan Gagarin tidak melepaskan rudalnya. Griff meyakinkan Maddie bahwa mereka akan bertemu lagi karena Griff adalah komandan kematian. Di Gagarin, Shaw meminta Raven membunuhnya dengan belenggu setrumnya karena ia tidak mau menjadi tidak berdaya dan bersedia mengebom One Crew. Raven jelas tidak mau melakukan itu, membuat keduanya berdebat hingga akhirnya McCree bersama beberapa penambang datang. Kembali ke medan pembantaian di mana kondisi Gaia semakin melemah, membuat Octavia akhirnya memutuskan untuk menembus rasa bersalahnya dengan melindungi Bellamy, Indra, dan Gaia yang akan pergi dari sana. Octavia dengan berani lalu maju dan menembak ke arah para penambang, membuat mereka semua merunduk berlindung sementara Bellamy dan yang lain menjauh dari tempat itu. Octavia terus menembak hingga pelurunya habis, lalu ia terduduk di tanah menyerahkan diri. Mendadak sebuah rover datang menembaki pertahanan anak buah McCree dan melindungi Octavia. Emory menembak dari atas. Echo meminta Octavia segera naik dan Murphy turun hendak menembakkan senjata soniknya. Sayangnya senjata itu rupanya tidak diperbaiki dan Emory meminta Murphy melemparkannya. Saat itu juga karena senjata itu akan segera meledak, Murphy pun melemparkan senjata itu begitu saja dan rover segera berbalik telah memastikan semuanya naik ke dalam. Maddie dengan cekatan membawa rover itu menuju camp di gurun. Terlihat Echo yang kembali tersenyum karena berhasil menyelamatkan Bellamy, juga Murphy yang berteriak lega setelah menghancurkan pertahanan penambang itu. Keadaan di camp One Crew semakin sulit karena mereka kehabisan peralatan medis juga makanan dan minuman. Di tengah keputusasaan itu, rover yang dikemudikan Maddie datang membuat semua orang bersiaga di sekitar. Harper dan Monty langsung menahan massa dan segera mengamankan teman-temannya. Mereka lalu terpaku saat Maddie turun dari rover itu, lalu berkata bahwa Heda akan menyelamatkan mereka semua. Mendengar itu, Octavia mengeluarkan pedangnya dan berjalan menuju Heda. Heda mempersilahkan Octavia menemuinya dan akhirnya Octavia menurunkan pedangnya dan berlutut di depan Heda, diikuti oleh semua orang. Indra lalu membawa Bellamy ke medis untuk menemui Gaia.
Jackson menjelaskan bahwa Gaia akan bisa berjalan lagi jika ditangani oleh Abby. Bellamy lalu mengajak Maddie keluar karena sudah saatnya untuk memimpin pasukannya. Di Gagarin, Shaw tengah disiksa dengan disaksikan oleh Raven dengan harapan salah satu dari mereka akan menyerah dan mau menerbangkan pesawatnya. McCree ingin memotong kaki Shaw, namun Raven tidak tahan dan mengatakan bahwa ia akan menerbangkan Gagarin itu. McCree mengancam jika Gagarin tidak mengudara dalam 2 menit, maka Shaw akan kehilangan kakinya. Griff mendatangi Diyoza dan beralasan bahwa ia diutus oleh dokter untuk memberikan obat bayi Diyoza. Saat ia masuk, Griff melumpuhkan penjaga yang membawanya masuk lalu mengatakan kepada Diyoza bahwa ia butuh Diyoza untuk menemui McCree dan membuat Gagarin tetap di darat. Raven mengaktifkan sistem lepas landas Gagarin dan kurang dari 1 menit mereka akan segera mengudara. Shaw berusaha menahan Raven dan mengatakan bahwa Raven tidak perlu melakukan itu. Mendadak Griff datang dengan membawa sandranya yaitu Diyoza dan meminta Raven mematikan mesinnya. Raven segera menghampiri Shaw. McCree menanyakan apakah Griff akan membunuh wanita yang sedang hamil. Griff menjawab bahwa ia tidak akan membiarkan anaknya mati, lalu ia mengalihkan pistolnya ke arah perut Diyoza. Di sisi lain, terjadi pertempuran yang hebat antara One Crew dan penambang. Dari kejauhan, Maddie dan Octavia melihat itu dan lega karena rencana pertamanya berhasil. Maddie lalu memimpin kawanannya untuk maju. Dari laser comnya, McCree mendengar anak buahnya untuk mengabarkan bahwa kawanan One Crew terlalu banyak dan mereka semua memutuskan untuk mundur. Griff mengakhirinya lalu mengatakan bahwa jika McCree menurunkan senjata, maka Griff dan kawanannya pun akan melakukan hal yang sama. McCree tidak mau menyerah lalu membuka buku catatan Diyoza dan menemukan kode peluncuran tangga kargo Hyliodium. Diyoza paham apa yang akan dilakukan McCree dan meminta agar seorang menembaknya sekarang juga atau mereka semua akan mati. McCree mengatakan bahwa jika ia tidak bisa mendapatkan lembah itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya. Shaw memohon agar McCree tidak melakukan itu, namun waktu mereka hanya tersisa 14 menit sebelum Hyliodiumnya mendarat dan meledak di bumi. McCree lalu meminta Shaw menerbangkan Gagarin ke angkasa dan Griff mendadak memihak McCree dan mengancam akan menggoreng Raven dengan setrum jika Shaw tidak menerbangkan Gagarinnya. Saat hitungan ke-1, Raven menyerang McCree saat Griff menyetrumnya membuat McCree ikut tersetrum dengan jatuh. Sementara itu, Shaw mengambil pistol dan menembak para penambang yang ada di sana. Griff lalu mengatakan kepada McCree bahwa ia tidak akan pernah mengenal putrinya, lalu menginjak kepala McCree hingga tewas. Di lembah, tim Heda berhasil membuat penambang yang ada di sana menyerah dan menurunkan senjata mereka. Heda memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua penambang itu yang telah merebut rumahnya. Namun Bellamy menahannya dan mengatakan bahwa Heda bisa memutus siklus itu karena musuhnya telah menyerah. Tak lama sinyal evakuasi berbunyi dan suara Raven terdengar dari Gagarin meminta semuanya untuk segera mengevakuasi diri ke kapal pengangkut. Mereka hanya memiliki waktu 9 menit untuk menunggu sebisanya. Monty meminta Harper menunjukkan jalan kepada semua orang yang ada sementara ia dan Emory akan menangani Murphy. Monty lalu menggendong Murphy yang terluka dan bergegas secepat yang ia bisa untuk menuju Gagarin. Di Gagarin, Shaw mengatakan bahwa Gagarin sudah siap untuk mengudara, namun Griff terlihat masih di pintu menunggu kaumnya datang. Tak lama dari dalam kabut, keluar orang-orangnya berlari dipimpin oleh Maddie. Griff langsung memeluk Maddie dan menahan para penambang untuk masuk. Namun Maddie mengizinkan mereka. Indra lalu menanyakan Abby membuat Griff khawatir dan berniat kembali ke desa dan menjemput Abby. Echo menahannya dan mengatakan bahwa ia mengirim satu grup untuk menyisir desa yang akan membawa Abby kembali. Di desa, Octavia menghampiri Abby yang tengah menjahit luka Ken. Saat diajak pergi, Abby mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan pria yang ia cintai. Keduanya sempat berdebat dan teringat kejadian saat makan atau mati. Sebelum akhirnya Octavia mengatakan bahwa ia punya ide yang lebih baik.
Terlihat Raven masih berusaha mengontak Monty dan mengingatkan semua orang bahwa jika mereka menunggu terlalu lama, mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Maddie menghampiri Bellamy dan mengatakan bahwa ia harus memaafkan Griff karena Griff sangat memperdulikannya. Maddie menjelaskan bahwa selama 6 tahun Bellamy di angkasa, Griff selalu menghubungi Bellamy lewat radionya. Tepat 2 menit sebelum ledakan, Octavia terlihat membawa Abby dan Ken. Tak lama tim Harper berhasil sampai, namun Monty masih ada di belakang. Bellamy masih bersiaga di luar menunggu kedatangan Monty, sementara keadaan di sana sudah semakin berbahaya karena dentuman sonik sudah terdengar, berarti ledakan akan segera terjadi di bumi. Raven meminta Griff dan Bellamy melihat ke atas karena bom raksasa sudah hampir sampai di bumi dan mereka harus segera mengudara. Namun Bellamy tetap ingin menunggu Monty. Tepat 10 detik sebelum ledakan, Monty berhasil tiba dan Bellamy langsung membantunya membawa Murphy. Akhirnya semua orang berhasil tiba di Gagarin dan Griff menutup pintu tepat saat bom raksasa mendarat di bumi. Mereka akhirnya berhasil mengudara sebelum terkena ledakan itu. Di dalam Gagarin, Bellamy menghampiri Griff dan menanyakan kondisi Murphy. Griff menjelaskan bahwa Murphy susah sekali dibunuh dan kondisi kaki Gaia juga kini sudah membaik. Sementara Ken dibuat koma, namun menurut Jackson mereka tidak punya cukup obat untuk membuat Ken terus seperti itu. Bellamy lalu mengusulkan konsep cryosleep untuk mengganti obat-obatan itu. Sebelum Griff pergi, Bellamy lalu meminta Griff datang ke Anjungan untuk membahas nasib umat manusia. Terlihat Diyoza menghampiri Octavia yang tampak murung. Diyoza menjelaskan bahwa kesalahan Octavia adalah terlalu menyukai kekuasaan yang diibaratkan sebagai ciuman kematian. Octavia lalu berkata bahwa Eden tidak akan bertahan dengan 2 ular yang ada di tamannya. Eden maksudnya adalah lembah Shallow Valley atau darah hijau satu-satunya yang ada di muka bumi. Di Anjungan terlihat beberapa orang berkumpul menyaksikan kehancuran bumi untuk kesekian kalinya, lalu membahas bagaimana mereka akan bertahan hidup. Monty kembali mengeluarkan ganggangnya, membuat Murphy langsung menyerah. Saul lalu meminta izin untuk menjelaskan bahwa Hitylodium akan membuat bumi tidak bisa ditinggali selama 10 tahun. Ia melanjutkan bahwa kapal induknya memiliki sistem pendaur ulang air kecil dan mempunyai persediaan makanan untuk 1 minggu ke depan. Sementara untuk seterusnya mereka bisa memanfaatkan teknologi cryosleep. Raven setuju dengan usul Saul karena dengan cryosleep mereka hanya tinggal tidur, tidak akan menua, dan saat mereka bangun mereka sudah melewati 10 tahun begitu saja. Semua keputusan bergantung pada Maddie dan Maddie akhirnya setuju dengan mengatakan bahwa sekarang adalah waktu untuk tidur. Singkat cerita, semua orang terlihat tengah bersiap tidur di tabung cryosleep. Singkatnya, Griff sudah bangun dari tidur panjangnya. Tak lama Bellamy pun bangun. Bellamy heran kenapa hanya mereka berdua yang bangun. Mendadak seorang pria datang dan mengatakan bahwa ayah ibunya hanya menginginkan mereka berdua. Pria itu adalah Jordan, anak dari Monty dan Harper. Bellamy menyadari bahwa keduanya rupanya tidak tidur 10 tahun yang lalu. Sebelum Jordan pergi, Griff bertanya berapa lama mereka tertidur. Jordan mengatakan bahwa mereka tertidur selama 125 tahun. Mereka lalu melihat video Monty dan Harper, termasuk saat Harper mengandung dan memberikan nama anak itu Jordan Jasper Green untuk mengenang sahabat mereka. Monty mengatakan dalam videonya bahwa ia akan membangunkan teman-temannya saat Jordan berusia 8 tahun. Sayangnya, keadaan tidak berjalan sesuai rencana dan Monty masih belum membangunkan teman-temannya karena belum ada apa-apa di bumi. Sementara ia masih berusaha mencari masalahnya. Monty lalu mencari solusi lain dengan meretas file Eligius 3. Rupanya Eligius 3 ini memiliki misi yang berbeda dari misi Eligius lain yang mempunyai misi menambang minyak bumi. Eligius 3 mempunyai misi untuk mencari planet lain yang bisa ditinggali setelah minyak bumi habis dan kering. Monty menggunakan data itu untuk mencari tahu planet mana yang bisa ditinggali. Monty dan Harper akhirnya memutuskan untuk menidurkan Jordan dalam tabungan cryo setelah memberitahukan rencananya itu. Setelah beberapa tahun terlewati, Monty mengabarkan bahwa Harper meninggal karena penyakit genetik dari ayahnya.
Sementara itu, Monty akhirnya menemukan planet yang bisa ditinggali manusia dalam sistem bintang biner. Dia mengatur koordinat kapal untuk pergi ke sana, namun akan memakan waktu hingga 75 tahun. Monty juga berpesan bahwa jika Griff dan Bellamy bangun, itu berarti Monty berhasil membawa mereka ke planet itu. Dalam kalimat terakhirnya, Monty berpesan agar Griff dan Bellamy tetap menjadi orang baik. Ia juga berharap planet itu sama indahnya seperti yang ia lihat di mimpinya. Monty lalu mengucapkan salam perpisahan. Di depan jendela, Griff dan Bellamy terharu mendengar pesan Monty itu sambil melihat rumah baru mereka di luar. Beberapa teman Monty kini sudah dibangunkan dari cryosleep dan menonton video dokumentasi Monty dan Harper. Setelah menonton, Raven terlihat sedih dan langsung keluar dari ruangan itu yang segera disusul oleh Shaw. Raven kagum dengan BK yang berhasil menciptakan kode Ligius 3 di usia 18 tahun. Shaw menjelaskan bahwa ia pernah bertemu dengan BK sekali dan BK mirip dengan Raven. Di ruang makan, Jordan memberikan semangkuk sop ganggang untuk Griff yang baru datang dan mengatakan bahwa ibunya hanya diam termenung dari tadi di sana. Griff mengerti bahwa Abby tengah mengkhawatirkan Ken. Jordan tiba-tiba teringat sesuatu tentang Ken dan pergi meninggalkan Griff. Griff lalu menghampiri Abby dan memintanya untuk makan. Tak lama Jordan kembali datang membawakan sebotol obat dari alga yang Monty titipkan untuk mengobati Ken. Griff sadar bahwa obat itu adalah obat yang sama yang Bellamy gunakan untuk menyembuhkan Octavia dan Jordan. Menjelaskan bahwa alga itu bisa meredakan sumber penyakit Ken. Abby langsung bergegas untuk bekerja meninggalkan Griff di sana. Raven dan Shaw datang untuk bergabung bersama teman-teman mereka membahas kehidupan baru. Bellamy menjelaskan bahwa Monty berhasil menemukan planet Alpha yang kemungkinan mirip dengan bumi dan bisa mereka tinggali. Shaw mengatakan bahwa kemungkinan itu bisa mereka pastikan setelah mereka memindai atmosfer. Sayangnya Jordan menjelaskan bahwa mereka tidak bisa memindai planet itu akibat gangguan ionosfer. Shaw lalu mengusulkan bahwa mereka bisa menggunakan suar penyelamat, sama seperti yang dilakukan oleh Ligius 4. Emory memotong Shaw dan mengatakan bahwa jika ada suar maka ada kehidupan, namun Shaw menjelaskan bahwa suar itu bertenaga surya, jadi bisa menyala selamanya. Setelah itu Bellamy lalu membahas rencana pendaratan yang akan dilakukan secara damai. Bellamy menyarankan agar selain membawa senjata dan pelindung, mereka juga membawa granat, gas, dan tongkat kejut untuk berjaga-jaga. Mereka juga diimbau agar tidak menembak terlebih dahulu. Bellamy juga menjelaskan bahwa Raven harus tetap tinggal di kapal induk, sementara Shaw akan membawa tim yang turun. Echo menyarankan agar Bellamy membawa serta Octavia, namun ia khawatir Octavia akan merusak rencananya untuk mendarat dengan damai. Sebagai gantinya, Bellamy akan membawa Miller. Setelah diskusi selesai, Bellamy segera memboyong tim untuk segera bersiap turun. Semuanya terlihat berpamitan dengan orang-orang yang tersayang. Begitu juga dengan Shaw yang berpamitan dengan Raven. Juga Griff yang menitipkan Maddie kepada Abby jika terjadi sesuatu padanya. Griff berpesan kepada Abby untuk menyelamatkan Ken dan Abby juga berpesan agar Griff menyelamatkan semuanya. Singkatnya, setelah kapal pengangkut telah berangkat, di ruang kendali kapal, Raven kehilangan sinyal komunikasinya dengan Shaw. Jordan menjelaskan bahwa mereka hilang kontak dengan kapal pengangkutnya. Raven lalu mengambil kursi Jordan dan meminta Jordan membantunya untuk memindahkan orbit ke area yang tidak terdapat gangguan. Raven mendadak melihat sesuatu yang Jordan jelaskan mirip seperti Aurora. Raven penasaran dan ingin mencari tahu hal itu. Terlihat Shaw digagarin bingung karena mereka telah berada di bawah ionosfer namun masih tidak ada sinyal. Tak lama mereka pun mendarat di planet Alpha. Sebelum turun, mereka memastikan tingkat radiasi di sana dan memastikan bahwa udaranya aman.
Saul lalu menjelaskan kemana mereka bisa pergi untuk mencari Suar. Mereka lalu bergegas keluar dari Gagarin. Di kapal induk, Nila tengah membantu Abby mengobati Ken. Abby mengatakan bahwa ia butuh banyak pendonor darah dari Skycrew dan meminta Nila membangunkan semua Skycrew kecuali Octavia. Sementara itu, Jordan yang tengah meneliti aurora yang Raven lihat akhirnya menyadari bahwa Alpha bukanlah sebuah planet melainkan bulan. Jordan kembali teringat orang tuanya, lalu ia pamit pergi. Saat Jordan pergi, Abby masuk dan mengatakan bahwa ia membutuhkan darah Raven untuk menolong Ken. Kelihatannya Raven marah dengan Abby yang mengingat terakhir kali Raven menolong Abby, ia mengetahui bahwa Abby adalah seorang pecandu. Raven menjelaskan bahwa selama ini ia menganggap Abby adalah ibunya karena ibunya dulu juga seorang pecandu. Namun ibu Raven tidak pernah menyiksa Raven apalagi memanfaatkannya, berbeda dengan Abby. Sementara itu di ruang Krayo, Nila membangunkan Octavia. Octavia menyadari tabung Krayo kakaknya kosong dan langsung menanyakan di mana kakaknya berada. Kembali ke tim Bellamy dan Griff yang berhasil menemukan sumber air dengan pemandangan yang sangat indah. Griff menyadari bahwa sedang terjadi gerhana matahari saat itu. Di sana, Murphy terlihat langsung melepas pakaiannya dan masuk ke danau itu tanpa memperdulikan Jackson yang mengkhawatirkan air tersebut. Beberapa saat setelah Murphy masuk ke air, semua orang yang ada di sana khawatir karena Murphy tidak muncul kembali. Hingga akhirnya Murphy kembali muncul dan menarik Emory. Malam harinya, Jackson dan Miller berbincang bersama, di mana Jackson menyadari bahwa mereka yang datang ke Alpha adalah alien. Jackson lalu menyadari bahwa Miller tidak baik-baik saja. Sementara itu Bellamy dan Echo pun tengah bersama. Echo mengatakan kepada Bellamy bahwa Miller telah membantu menyelamatkan nyawa Octavia dan Bellamy harus berterima kasih kepadanya. Namun nampaknya Bellamy tidak mau melakukan itu. Di sisi lain, Saul terlihat masih terus berusaha menghubungi kapal induk meskipun laser comnya masih tidak bisa terhubung. Griff nampaknya menyesali pengkhianatan yang telah ia lakukan dan menjelaskan bahwa jika memang bisa ia ingin memutar waktu. Murphy yang muak dengan Griff mengatakan bahwa semua orang memang pantas mendapat kesempatan kedua, namun Griff nampaknya telah menggunakan kesempatan kelima. Murphy meninggalkan mereka karena harus berjaga. Saul membenarkan Griff dan menjelaskan bahwa keselamatan mereka tergantung pada apa yang mereka lakukan, sementara Griff belum melakukan apa-apa untuk itu. Obrolan mereka terhenti saat Jackson menyadari serangga yang dia tangkap berubah menjadi agresif, seolah-olah ingin memakannya. Segerombolan serangga pun tampak terbang mendekat membuat Bellamy lalu meminta semua teman-temannya untuk segera bergegas ke arah Suar. Di jalan, mereka akhirnya menyalakan suar api untuk menjauhkan segerombolan serangga itu. Akhirnya mereka berhasil sampai di Suar. Sayangnya saat Saul masuk ke area Suar, ia terkena radiasi. Griff yang menyadari bahwa ia akan aman dari radiasi langsung menolongnya. Saul lalu memberitahu kode pembatalan untuk teknologi radiasi itu dan Griff segera menonaktifkan radiasinya agar teman-temannya bisa segera lewat. Jackson lalu mengeluarkan obat untuk menolong Saul, namun Saul menahannya dan mengatakan agar Jackson tidak menyia-nyiakan obat. Saul lalu menitipkan pesan kepada Raven agar Raven berbahagia. Tak lama setelahnya, Saul pun tewas. Di kapal induk, Abby yang telah selesai merawat Ken lalu menyadari bahwa obatnya hilang. Ia menanyakan kepada Nila, namun Nila mengatakan bahwa obatnya masih di tempat yang sama. Ia sadar dan langsung bergegas menghampiri Raven. Raven menjelaskan bahwa Bellamy meminta Raven untuk menjaga kapal itu, sehingga ia terpaksa mengambil pil Abby. Abby meyakinkan Raven bahwa ia sudah bersih dan Ken membutuhkan obat itu dengan nada yang tinggi. Akhirnya Raven pun menyerah dan memberikan pil yang Abby minta. Kembali ke tim Bellamy yang kini resah karena mereka kehilangan pilot mereka. Mereka juga bingung bagaimana caranya menyampaikan kabar duka itu kepada Raven. Sempat terjadi pertikaian kecil antara Murphy dengan Griff dan Miller sebelum akhirnya Bellamy menengahi mereka dengan mengatakan bahwa Emory bisa menerbangkan Gagarin mereka. Setelah Emory mengiyakan pendapat Bellamy itu, ia kemudian menemukan tangga yang membawa mereka ke sebuah kastil besar. Mereka lalu berkeliling di sekitar kastil itu sementara Murphy mengetuk pintu, berharap ada seorang yang keluar.
Emory dan yang lain menyadari bahwa bendera yang terpasang di sana memiliki logo Infinity yang sama seperti chip Ellie. Griff lalu mengatakan bahwa BK adalah pemilik teknologi religius. Mereka mengasumsikan bahwa ada seseorang yang hidup di sana dan tidak ingin datang sebagai pencuri. Baru saja mengatakan hal itu, Murphy malah mendobrak pintu kastil itu. Di dalam, Griff dan Bellamy melihat sebuah foto satu keluarga yang di bawahnya ada mangkuk dengan beberapa tetesan darah. Griff lalu segera mengajak mereka pergi karena mereka tidak seharusnya berada di sana. Murphy menemukan pemutar musik dan mengambilnya diam-diam. Kembali ke kapal induk, di mana Ken akhirnya sadar dan membangunkan Abby. Ia terkejut setelah mengetahui bahwa ia sudah tidur selama 125 tahun. Singkatnya, Abby membawa Ken ke dekat jendela dan mengatakan bahwa mereka mengirim tim turun, termasuk Griff. Tak lama Octavia datang dan mengamuk atas pengkhianatan yang dilakukan Ken yang menyebabkan 417 wan kru tewas. Ken mengatakan bahwa Octavia lah yang membawa orang-orangnya ke medan pembantaian. Namun Octavia mengelak bahwa pengkhianatan Ken yang menyebabkan pembantaian itu terjadi. Octavia semakin berapi-api dan juga menyerang Abby dengan kalimatnya. Perdebatan itu terus terjadi hingga akhirnya Ken kembali terjatuh. Octavia membantu Abby membawa Ken ke ranjang dan Abby segera memanggil Nila. Abby menyadari bahwa jantung Ken tidak berdetak dan langsung memompanya sementara Octavia pergi meninggalkan mereka. Abby lalu memberikan pilnya kepada Raven dan meminta Jordan membuat ganggang Monty kembali. Ia lalu mengajak Nila dan pergi dari sana. Kembali ke Alpha, di mana Emory terlihat sibuk berusaha membuka pintu, sementara Murphy asik bermain dengan pemutar musiknya sambil mengganggu Emory. Di bawah, Echo dan Bellamy duduk di sebuah ayunan sambil memikirkan kemana perginya orang-orang di sana. Karena jika memang pemukiman itu kosong, akan ada cukup tempat untuk semua orang di kapal induk. Griff lalu kembali masuk ke kastil tadi sendirian. Dia berjalan dan akhirnya menemukan sebuah buku. Saat tengah membuka buku itu, Bellamy masuk menghampiri Griff dan keduanya pun berbincang mengenai pengalaman Griff selama bertahun-tahun yang selalu berusaha menghubungi Bellamy dengan radionya. Mendengar suara Murphy yang masih bernyanyi, Griff lalu mengembalikan bukunya dan keluar. Tak lama Bellamy keluar dan membawa buku itu dan menjelaskan kepada Griff dan Echo bahwa buku itu bukanlah sebuah dongeng anak-anak, melainkan sebuah peringatan. Mereka lalu melihat Gagarin mereka yang dibawa kabur alias dicuri. Tak lama dari itu, mendadak Emory menyerang Murphy dengan pisaunya. Mereka semua langsung memisahkan Emory dan menolong Murphy. Sementara itu, Griff akhirnya menyadari bahwa ada yang salah dengan udara di sana dan film pun bersambung.